Indonesia tak pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pelatihan ekonomi sirkular dan penilaian daur hidup Intex Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Umi Karomah Yaumidin, Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Dewi Mulyana, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Bapak Arif Dewanto, Direktur Politeknik STT Bandung, Bapak Trio Wisudanto, Advisor Environment and Circular Economy Embassy of Denmark, Ibu Dina, National Coordinator Intex Indonesia, Ibu Elizabeth, Direktur Resilient Development Initiative, Bapak Ibu narasumber pelatihan, juga yang tergabung secara online, ada Ibu Claudia, dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Suatu kebanggaan bagi saya, Syafiq, pada hari ini selaku Training Development Officer dari Resilient Development Initiative dapat menjadi pembawa acara pada kegiatan hari ini. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari proyek Intex Indonesia, Innovative Business Practice and Economic Model in the Textile Value Chain, sebuah proyek yang diinisiasi oleh United Nations Environment Program dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Denmark. Proyek ini dilaksanakan kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai focal point pemerintah dan diimplementasikan secara teknis oleh Konsorsium Intex Indonesia yang terdiri dari Resilient Development Initiative, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Jensburg University. Dan juga dalam implementasinya, Intex Indonesia juga bermitra dengan Politeknik STT Bandung dan juga Angkat Tekstil Solo, dua institusi pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor tekstil nasional. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
mengucapkan selamat datang untuk Bapak Nizam Alizi selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian BPN. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Bapak Nizam Alizi selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sekaligus akan membuka kegiatan pada hari ini. Pada Bapak Nizam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf terlambat ya di Indonesia Raya. Saya hormati Ibu Umi Karoma dari BRIN. Kemudian ada Ibu Dewi dari Pusat Industri Hijau online ya, dari pusat online. Kemudian ada Pak Arif Dewanto, Direktur Politeknik STT Bandung. Pak Trio yang kedutaan Denmark, kemudian Ibu Claudia, ini online ya juga sepertinya ya, berganti secara online. Bu Dina dari UNED, kemudian Bu Elizabeth dari FPI, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami undang maupun para narasumber dalam pelatihan pada hari ini. Perkenalkan saya membuka acara ini, tapi juga sekaligus memberikan konteks mengapa kemudian Bappenas bekerjasama dengan UNED dan juga dengan MII dan juga dengan Kementerian Perindustrian dan juga STT terkait dengan ekonomi sirkular untuk tekstil. Berikutnya. Ya, ini adalah tren global Bapak Ibu sekalian, sektor tekstil secara global di dunia. Kalau kita lihat dari aliran materialnya, ini sebagian besar limbah tekstil. Jadi yang kalau di grafik ini yang sebelah kanan yang di bawah itu yang pink, ini masih berakhir pada di TPA, di landfill, baik yang hasil sisa produksi di produsen maupun yang setelah digunakan gitu ya. Jadi 61% masih ke landfill. Kemudian kalau kita lihat juga dari yang mungkin 39 yang di recycle itu sebenarnya banyak kalau kita lihat dari kandungan material tekstil yang hasil recycle sebenarnya banyak justru berasal dari botol PET. Jadi bukan dari tekstil, jadi bukan tekstil to textile, tapi dari botol PET. Dan ini hanya tidak sampai 0,5% bahkan material daur ulang yang berasal dari tekstil tersebut. Dan kalau kita lihat transisi ini semakin lama semakin terlihat ini jadi semakin tuntutan di dunia industri. Jadi sebabnya kemudian ini juga menjadi salah satu fokus dari teman-teman di Kementerian Perindustrian, khususnya di Pusat Industri Hijau. Berikutnya, kita dari pemerintah melihat bahwa ekonomi sirkular ini merupakan salah satu cara kita untuk mengakselerasi ekonomi hijau, karena ekonomi hijau ini sudah menjadi salah satu tujuan dalam agenda transformasi di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Dan secara khusus juga kita sudah punya peta jalannya untuk ekonomi sirkular. Ini ada di 5 sektor, di pangan, konstruksi, elektronik, retail, plastik, dan juga tekstil. Nah, yang utama sebenarnya dari ekonomi sirkular ini adalah kita ingin mengubah paradigma. Kalau paradigmanya berubah juga diharapkan nanti dari sisi teknis, dari sisi produksi ekonomi secara umum juga ada perubahan dari yang tadinya linear, ya ekstraksi, konsumsi, dikumpulkan, kemudian dibuang landfill, tapi bisa lebih sirkular, bisa kembali ke progresan dari ada yang didaur ulang setelah dikumpulkan. Jadi ini diharapkan bisa kita capai meskipun ini pasti sulit
tapi kita berusaha mencapainya secara bertahap. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular secara praktis ataupun sehari-hari sudah sering kita lakukan. Ini setidaknya ada beberapa contoh. Kalau kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya di dalam produksi tekstil, ini juga sudah menjadi salah satu prinsip ekonomi sirkular, dan ini juga pasti menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian juga kalau kita sering acara trade-nya seperti di merek tertentu, baju bekas kita setorkan, ini juga menjadi salah satu upaya penerapan itu. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi tidak sederhana sebenarnya, tapi ini juga salah satu praktik ekonomi sirkular yang sudah kita lakukan. Berikutnya, terkait peta jalan dan rencana aksi, jadi di dalam dari 5 sektor tersebut salah satunya adalah tekstil. Nah, khusus untuk tekstil ini ada ya semua sektor termasuk yang umum ada 3 target yang sudah kita tetapkan, sepakati. Walaupun untuk tekstil ini masih ada yang perlu kita kaji lebih jauh, targetnya berapa. Jadi ada tingkat input material sirkular, tingkat biaya guna, dan juga tingkat daur ulang. Dan di dalamnya ada 3 strategi yang terkait dengan ekosistem dan juga kebijakan IPR, kemudian juga mengurangi limbah produk tekstil, dan juga meningkatkan efisiensi sumber daya dalam produksi tekstil. Nah, dari 3 strategi ini, program kerjasama kami dengan UNEP, mungkin berikutnya, yang Intex ini berusaha menjadi katalis atau untuk mendorong tekstil yang lebih sirkular di industri. Jadi ini memang salah satu kegiatannya adalah penguatan kapasitas. Itu sebabnya pada hari ini kami menyelenggarakan pelatihan di Bandung ini, dan juga nanti mungkin akan ada terkaitnya implementasi siklus hidup material, kemudian juga standar yang relevan. Sementara kerjasama ini juga Intex ini akan dilaksanakan hingga di Oktober ya, tahun 2027 tahun depan. Ini yang menjadi koordinator adalah Bapak dan UNEP, tapi sebenarnya di belakang itu banyak kementerian juga yang terlibat, dan juga kalau untuk implementing di Indonesia bersama dengan BRIN, RBI, dan juga James Cook University. Kemudian lokasinya ada di Jakarta, Bandung, dan Surakarta terutama yang training. Kemudian ya target-targetnya bisa dilihat ada beberapa orang yang diharapkan bisa dilatih dan juga memahami, pasti ada evaluasinya nanti, bisa memahami terkait dengan ekonomi sirkular di tekstil ini. Dan untuk fokus produk tekstilnya sendiri, ini ada 3 bahan sebenarnya, polyester, katun, dan rayon yang digunakan baik untuk jersey, batik, dan juga hijab. Mungkin ini bisa dilihat mengapa kemudian ketiga hal ini yang menjadi fokus, karena memang Intex ini adalah proyek yang global. Sehingga saya jadi untuk Indonesia kita perlu mencari kekhususan, sehingga kemudian jersey olahraga, hijab, dan baju batik ini yang kemudian kita pilih sebagai fokus dalam ekonomi sirkular untuk tekstil dalam program Intex. Berikutnya, nah selain peningkatan kapasitas, juga di dalam kerjasama ini kita menyusun life cycle inventory. Ini diharapkan bisa menjadi platform terintegrasi untuk data tekstil nasional. Nanti ini akan disusun oleh teman-teman yang membantu dari RDI dan juga BRIN. Jadi basis dasarnya nanti bisa mencari pendekatan cradle to gate. Jadi dari bahan baku hingga produk jadi diupayakan bisa sampai ke sana. Dan juga sebagai data nasional ini juga diharapkan bisa memastikan sistem produksi, jenis energi yang digunakan, kemudian juga indikator lingkungan terutama
yang spesifik untuk industri tekstil ini bisa di inventory juga di dalam studi ini. Jadi nanti ruang lingkupnya diharapkan bisa memetakan seluruh industri tekstil di Indonesia. Ini adalah walaupun cukup ambisius ya, tapi kita perlu mendukung dan juga mendukung pelaksanaan studi ini. Jadi dari UMKM sampai perusahaan besar yang akan tercakup, walaupun pasti mungkin dengan sampel. Ini juga ada kombinasi antara pasar domestik dan juga ekspor, juga fokus pada material dan produk yang diproduksi dengan volume tinggi. Berikutnya mungkin yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tindak lanjut dari proyek ITEK ini khususnya jadi yang pada hari ini adalah salah satu kegiatan peningkatan kapasitas baik itu kepentingan stakeholder maupun pelaku usaha. Ini ya dari sisi teknis maupun penguatan pengembangan tadi yang life cycle assessment dan juga life cycle inventory, sehingga nanti bagaimana produk tekstil yang berkelanjutan ini bisa dipahami dan juga bisa mempercepat adopsi di dalam produk tekstil di Indonesia. Kemudian yang kedua yang terkait platform life cycle inventory nasional tadi, ini juga diharapkan nanti bisa terwujud sehingga bisa ada data yang update dan juga terstandarisasi ini untuk memperkuat pengambilan keputusan tentunya ke depan. Yang terakhir tentunya kolaborasi tidak hanya pemerintah, jadi ini bukan hanya kerjaan pemerintah, tapi juga diharapkan ada partisipasi baik dari dunia akademis, salah satunya dari STT Bandung ini, kemudian juga dari terima kasih atas kehadirannya baik Bapak Ibu narasumber maupun Bapak Ibu yang akan mengikuti pelatihan ini. Semoga acaranya bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Bapak Arif Dewanto selaku Direktur Politeknik STT Bandung. Pada Bapak Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Rizal, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih Pak sudah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Claudia dari Intex Program Lead dari UNEP yang dalam hal ini menggunakan dari dia. Lalu saya sambut saya sapa juga dari RDI Bu Elizabeth. Terima kasih para narasumber dan para pakar dari BRIN. Ada Ibu Bumi, terima kasih Ibu. Dari UNED juga hadir. Ada Ibu Dia, terima kasih. Hadir pada pagi hari ini juga saya sapa Bapak Trio dari Embassy of Denmark, terima kasih atas kehadirannya. Lalu juga ada rekan-rekan pelaku industri, asosiasi. Ini ada dari API, Pak David dan Pak Jamie, terima kasih. Saya juga lihat ada pagi ini dari AGTI ya, Mas Rizal, terima kasih. Dan secara daring saya sapa juga Bu Kapus PIH, Ibu Dewi, serta seluruh peserta pelatihan sirkular ekonomi sirkular dari dan pelatihan daur hidup yang saya sapa juga ini pada pagi hari ini anak-anak saya juga hadir, ada di sini mahasiswa pada pagi hari ini hadir juga, terima kasih anak-anakku sudah hadir juga pada acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul di sini di kampus kita, di kampus Kementerian Perindustrian
Kemudian tekstil satu-satunya di Indonesia yang sampai saat ini berdiri kurang lebih 104 tahun di Politeknik S3 Bandung. Bapak Ibu hadir di sini, saya ucapkan terima kasih dan saya sebagai mitra yang hadir pada pagi hari ini dari Bappenas dan UNED atas kepercayaan diberikan kepada Politeknik S3 Bandung sebagai tuan rumah, serta pada seluruh mitra dari BRIN, James Cook University yang telah bekerja keras mewujudkan pelatihan pada pagi hari ini. Saya sangat terkesan, ini aula kita, gedung auditorium kita penuh 130 peserta. Laporan dari Pak Budi, saya dapat informasi 130 peserta hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kehadiran Bapak Ibu sekalian dari industri, baik industri serat, pemintalan, tenun, seluruh garmen hingga asosiasi dan lembaga riset menunjukkan bahwa sektor tekstil Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk bertransformasi. Saya kira yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Mengapa pelatihan ini penting? Saya kira perlu kita sampaikan. Kita tahu bahwa sektor tekstil adalah salah satu sektor strategis di Indonesia, penyumbang devisa tentunya, pencipta lapangan kerja juga, dan juga tuan rumah bagi ribuan UMKM. Namun tidak kalah penting juga kita menghadapi tantangan yang tidak ringan, limbah yang menumpuk, efisiensi sumber daya yang perlu ditingkatkan, serta tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap standar keberlanjutan. Pemerintah dalam hal ini melalui RPJMN 2025 dan 2009 dan peta jalan ekonomi sirkular dari 2025 sampai 2045 telah menetapkan sektor tekstil sebagai prioritas transformasi. Jadi sangat kalau bicara sirkular ini sangat relevan dengan sektor tekstil. Hari ini tidak hanya sekedar belajar teori, tapi juga sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan masa depan industri tekstil. Kami Politeknik S3 Bandung melihat bahwa pelatihan ini sebagai momentum untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa memproduksi tidak hanya untuk hari ini, tapi juga berkelanjutan untuk masa depan. Dalam 2 hari ini kita akan mempelajari konsep ekonomi sirkular tentunya. Kita akan mempelajari juga standar ISO 59000 dan LCA sebagai alat untuk membantu kita mengukur dan mengurangi dampak lingkungan pada setiap proses produksi. Ingat bahwa pelatihan ini adalah pintu masuk menuju pendampingan teknis lebih lanjut, di mana perusahaan terpilih akan dibantu menyusun laporan LCA, peta jalan desain, dan mengimplementasikan aksi sirkular di tempat usaha Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak banyak lebar, akhir kata, selamat mengikuti pelatihan. Semoga ilmu yang kita peroleh dalam 2 hari ke depan menjadi berkah dan membawa manfaat bagi kita semua untuk kemajuan industri tekstil dan garmen di Indonesia. Amin. Selamat mengikuti pelatihan dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Selanjutnya mari kita simak opening remarks dari Bapak Trio Wisudanto selaku Advisor Environment and Circular Economy Embassy of Denmark. Pada Pak Trio disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Rizal Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Bapak Arif Dewanto, Direktur Politeknik ST3 Bandung. Lantas ada Ibu Dewi Mulyana, Kepala Pusat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian yang tampil atau yang hadir secara online. Ada Ibu Dr. Umi Yaumidin, Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Ekonomi Sirkular dari BRIN. Serta Miss Claudia Giacomelli dari United Nations Environment Program. Nanti akan hadir secara online juga.
dan tidak terlupakan yaitu para narasumber, para peserta pelatihan serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir pada kegiatan pelatihan ekonomi sirkular dan penilaian daur hidup yang kita kenal sebagai life cycle assessment dengan tema akselerasi industri tekstil menuju ekonomi sirkular dan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui program UNEP Intex di Indonesia. Mewakili Kedutaan Besar Denmark di Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bappenas, Kementerian PPN, Kementerian Perindustrian, UNEP, Politeknik, ST3 Bandung, BRIN, serta Resilience Development Initiative atau RDI, dan tak terlupakan juga James Cook University, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya juga menyampaikan sambutan hangat kepada seluruh perwakilan industri yang tadi saya sudah dengar juga dari Pak Harif, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari ke depan. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, industri tekstil merupakan salah satu sektor strategis bagi Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kinerja ekspor nasional. Namun demikian, sebagaimana terjadi di berbagai negara, industri tekstil juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain terkait efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, perubahan iklim, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan, ketertelusuran atau traceability dan standar pasar global. Denmark memandang tantangan-tantangan tersebut tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang. Pengalaman di Denmark menunjukkan bahwa banyak perusahaan memulai transformasi ini dari langkah-langkah yang terukur dan berdampak langsung. Sebagai contoh, beberapa produsen tekstil dan fashion di Denmark telah menggunakan LCA atau Life Cycle Assessment untuk mengidentifikasi bahwa sebagian besar dampak lingkungan justru terjadi pada tahap bahan baku dan proses pewarnaan. Berdasarkan temuan tersebut, mereka kemudian beralih ke bahan dengan jejak lingkungan yang jauh lebih rendah serta mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi penggunaan air dan energi secara signifikan. Selain itu, terdapat praktik yang semakin berkembang di Denmark terkait desain produk sirkuler. Itu bisa kita kenal, mungkin nanti bisa kita bahas sama Ibu tentang eco-design. Perusahaan mulai merancang produk agar lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang. Dalam beberapa kasus, penggunaan material tunggal atau kita kenal sebagai monomaterial diprioritaskan untuk mempermudah proses daur ulang di akhir siklus hidup produk. Contoh lain adalah model bisnis baru yang mulai diadopsi, seperti yang tadi disebut oleh Pak Iji, layanan sewa, take back skin, dan resale. Beberapa brand Denmark telah mengembangkan sistem pengumpulan kembali produk bekas dari konsumen untuk kemudian diperbaiki, dijual kembali atau didaur ulang. Pendekatan ini tidak hanya untuk mengurangi limbah Bapak Ibu, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru. Dari sisi kolaborasi, Denmark juga mendorong kemitraan lintas rantai pasok, misalnya kerjasama antara produsen tekstil, perusahaan teknologi, dan institusi riset untuk mengembangkan solusi daur ulang tekstil ke tekstil, yang kita sebut sebagai textile to textile recycling. Kolaborasi seperti ini memungkinkan suatu inovasi itu tercapai atau terbentuk yang kadang-kala atau acapkali sulit dicapai jika dilakukan secara individual. Denmark memahami bahwa konteks Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Namun demikian, pembelajaran utama dari pengalaman Denmark adalah bahwa transformasi dapat dimulai dari langkah pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat perusahaan. Hadirin sekalian, Denmark meyakini bahwa keberlanjutan dan daya saing ekonomi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling memperkuat. Kami berharap pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh melalui program ini dapat mendukung industri tekstil Indonesia menjadi lebih inovatif, efisien dalam penggunaan sumber daya energi, serta semakin siap menghadapi dinamika pasar global. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini seperti yang tadi Bapak Arif sampaikan, sebaik mungkin sebagai sarana untuk berdiskusi secara aktif dengan para ahli dan narasumber, berbagi pengalaman dengan sesama pelaku industri, serta mulai mengidentifikasikan peluang penerapan ekonomi sirkular di perusahaan masing-masing.
Transformasi menuju industri tekstil yang lebih sirkular dan berkelanjutan merupakan sebuah proses, dan setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta semakin memperkuat kolaborasi kita dalam mendorong transformasi industri tekstil Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Pak Trio. Selanjutnya akan diteruskan dengan penyampaian materi mengenai arah kebijakan nasional Green Pathway menuju tekstil sirkular berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Mulyana selaku Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian yang tergabung secara online. Ibu Dewi, apakah sudah siap? Suara saya tidak terdengar? Terdengar Ibu? Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semua yang saya hormati Bapak Indra Habibi dan Direktur Kementerian PPN Bappenas, Bapak Arief Dewanto. Selamat pagi Bapak Direktur Politeknik dari Bandung. Lalu kita juga pada pagi hari ini, Bapak Rio James Sudanto, Advisor Ekonomi dan Sektor Ekonomi yang Universitas Denmark, Ibu Umi Karoma yang memimpin Pengelola Pusat Ekonomi Berlaku dan Sektor Free, seluruh narasumber dan peserta yang berada pada pagi hari ini. Pertama-tama rekan saya tidak bisa hadir secara langsung. Mohon maaf dari saya karena memang tidak ada yang lain yang bersamaan sehingga saya bisa hadir secara online. Terima kasih Bapak Ibu telah mengundang kami dan memberikan kesempatan pada sesi ini pelatihan ekonomi sirkular dan kekayaan gabungan. Dan mungkin tadi sudah disebut oleh para desainer dan jemaah di beberapa Rio bahwa memang saat ini industri tekstil juga merupakan salah satu industri yang strategis yang mana memang sangat penting untuk perekonomian internasional, yang mana memang tidak hanya menjaga pejabat besar sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang ekspor manufaktur Indonesia. Nah, mungkin saat ini juga banyak makanan yang dihadapi oleh industri yang memang tidak ringan dan tuntutan pasar global juga menuntut lebih untuk saat ini di mana industri yang dan inilah salah satu upaya kita untuk mendorong bagaimana industri itu tetap tumbuh sehingga mungkin dengan harapan ekonomi sirkular dan ekonomi gabungan kita bisa menjadi solusi. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai industri hijau, next. Baik, kalau kita bicara mengenai industri hijau, kenapa sih harus industri hijau? Ini kita akan melihat sesuai dengan proyeksi yang kami lakukan bahwa pada tahun 2050 kebutuhan sumber daya alam dunia itu akan mencapai 2 kali lipat dari yang dimiliki oleh bumi, dan sehingga dengan laju konsumsi pada tahun 2030 kami memperkirakan 50% yang didapat dari laju penggantinya, sehingga untuk yang memang menargetkan di tahun 2020 dengan usaha singgir itu 31,59% dan hubungan internasional itu 43,25%. Yang mana memang net zero carbon ini juga menjadi target utama kita di tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satunya adalah dengan industrialisasi nasional sendiri, di mana memang saat ini untuk menuju kebijakan industri hijau kita memiliki kebijakan yaitu pengurangan emisi industri, ekonomi sirkular, standarisasi industri hijau, dan ekonomi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Arief. Tekstil ini tidak hanya masuk ke dalam sirkular ekonomi, juga termasuk ke dalam pengurangan industri atau dekarbonasi. Air dan proses limbah serta dari wisata manusia mulai dari kebijakan sampai penerapan dan juga kepastian yang kita juga sudah ukur. Dan nanti tujuannya apa? Tentunya nanti tujuannya untuk mendukung penerapan strategi itu sendiri, dan itu ada kelebihan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk penggunaan strategi ini, terutama bisa kita di dalam GDP atau green stock
untuk pengadaan hijau yang memang sebenarnya diusulkan oleh APB terutama untuk Pemda dan juga BUMN. Saat ini kita sudah mempunyai 24 SINA, 24 lembaga sertifikasi, maaf, dengan 72 juta SINA dan 191 sertifikat SINA. Dan tentunya 17 sertifikat SINA ini sudah ada untuk sektor industri. Jadi sejelas terkait dengan penyusunan SINA, ini nanti disusun pada klasifikasi beberapa pengusaha dari 5 digit dan nanti akan dikoordinasikan dengan tidak saja industri, termasuk juga dengan asosiasi atau terkait juga. Nah ini Bapak Ibu, tentunya kami berharap tidak hanya di kelas ini, depannya ini bisa menjadi lebih naik lagi dari yang ada selanjutnya. Ini kaitan antara SIK dalam mendukung kesimpulan pertama Rio mungkin dari persoalan teknis serta rasio doblang malam minimum itu 90% pada industri balik. Sehingga sebenarnya dari SIA ini sudah diatur sirkular ekonomi yang akan memberi ada standar minimal yang untuk penggunaan suatu doblang malam itu kemudian pada aspek energi, rasio penggunaan energi baru dan terbarukan ditetapkan minimum 2,50% untuk industri serat, standar rayon serta minimum 1% untuk industri tekstil, penyempurnaan atau percetakan kain dan distribusi. Nah ini juga diatur untuk aspek kain, ada rasio daur ulang atau penggunaan kembali kain itu ditetapkan minimum 3% untuk industri serat, standar rayon itu minimum 75% pewarna alami dan 30% pewarna sintetis untuk industri batik. Kemudian minimum 20% untuk industri tekstil dan penyempurnaan perusahaan kain. Paket-paket ini kita sudah kaji di beberapa perusahaan tekstil dan terbukti memang kontribusi pada dekarbonasi industri sehingga pendampingan yang menghitung penggunaan metode life cycle assessment tadi bagaimana dan disebutkan oleh para akan menunjukkan selanjutnya pada salah satu industri hasil mungkin terdapat beberapa kontribusi dan organisasi. Yaitu kalau kami lihat dari hasil LCA yang kita lakukan dari industri yang berhasil kita bisa dapatkan daur ulang 23 kiloton limbah serta kombinasi teknologi dalam mekanis yang bermampu membuat tekstil dan proses kebersihan, kemudian regulasi dan sertifikasi yang menjadi tantangan ulang pertama terkait dengan serikat. Kemudian juga ada ketelusuran dan kapasitas sertifikasi seperti global recycle standar, BRS recycle plan standar, kemudian juga permintaan dasar prosedur gas standar dan lainnya penerimaan prosedur logistik, sementara barang ekspor untuk tanah pendidikan yang lebih tinggi dan pertama dari indeks dan daur ulang. Jadi saat ini tidak hanya kami pelaku dan akses-akses termasuk juga sedang melakukan konten terkait dengan sirkular ekonomi yang mana memang nanti akan ada ekodesign di situ termasuk apabila memang di sisi ini ya apabila produk-produk itu bisa dikira tentunya ada ekodesign. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, air, energi dan bahan kimia melalui industri itu dan produksi besi ini kita sampaikan di SINA. Kemudian menghasilkan mutu dan kualitas material daur ulang agar bebas dimanfaatkan oleh industri. Ini membutuhkan peran dan sinergi yang tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari pelaku industri, akademisi, mitra pembangunan termasuk masyarakat. Kami yakin melalui kolaborasi yang semakin kuat mendukung kebijakan ke depan kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, industri teknologi Indonesia, masyarakat Asia, menuju industri yang hijau, sirkular dan bersaing di pasar global. Mungkin demikian dari kami, selamat mengikuti pelatihan untuk Bapak Ibu semua. Dan apabila ada pertanyaan, saya masih bisa menjawab satu atau dua pertanyaan. Kalau memerlukan informasi yang lebih detail, nanti bisa disampaikan di pusat dan juga di bidang industri. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang bertanya. Kita batasi hanya satu pertanyaan. Silakan.
mengucapkan terima kasih sekali atas terselenggaranya acara ini. Dan saya dapat informasi-informasi yang sangat bermanfaat di sini kalau ternyata penerapan dari peraturan dari Kementerian sendiri sudah sangat baik. Adanya pengolahan penerapan dari life cycle assessment tadi. Nah, dari saya sendiri, saya Krisna, saya dari Tribal Indonesia. Kami sudah melakukan daur ulang di sini perusahaan kami. Nah, ada beberapa kendala yang ingin saya salurkan mungkin ya Bu. Dari terutama tadi yang diterapkan di sortasi atau untuk pemisahan limbah-limbah pakaian ataupun kain-kain yang mau didaur ulang. Mungkin dari kementerian sendiri bisa mempertimbangkan adanya penerapan standar labeling untuk produk-produk garment, sehingga ketika kita melakukan sortasi itu akan lebih mudah. Lalu selanjutnya adalah persaingan dengan produk-produk impor, yang ini sebenarnya menjadi banyak sekali kendala dari pelaku-pelaku usaha tekstil. Ketika kita bersaing, terutama produk-produk daur ulang ini, untuk dari segi harga mungkin masih cukup tinggi, sehingga ketika bersaing dengan produk impor itu cukup menjadi suatu hal tentunya. Lalu selain itu juga bagaimana penerapan waste management dari pihak pemerintah juga, apakah ini akan diterapkan untuk ke depannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, silakan boleh langsung. Terima kasih Bu. Karena kami katakan standarisasi labeling produk garment, dia senang masuk ke eco design Bu. Nanti kami coba pertegas lagi nanti di makanya kita, dan terkait dengan waste management ini kita harus memisahkan antara memang apa yang diatur oleh Kementerian dan juga apa yang diatur oleh Kementerian Pusat. Kalau di Kementerian Pusat, waste management tentunya terkait dengan sirkular ekonomi, bagaimana produk itu bisa digunakan kembali. Kemudian kalau kita bicara waste juga, ini juga ada peraturan juga dari KLHK. Kami kami mencoba bahwa di waste management ini nanti terkait dengan produk-produk yang memang bisa kita daur ulang, itu tentunya akan menimbulkan nilai tambah sendiri. Nah, itu salah satu yang kita sebutkan bahwa memang baterai sirkular ini juga akan memasukkan ke dalam NEK ya, nilai ekonomi karbon perdagangan offset untuk industri. Karena memang ketika Bapak Ibu bisa mengelola sampahnya dengan baik, kita jangan mengelola sampah ya, ngomongnya baterai sirkular. Ketika kita bisa mengelola baterai sirkular dengan baik, bisa melakukan efisiensi. Tadi tentunya kalau kita bicara limbah, tentunya itu ada proporsi ya. Kalau dia mau diperdagangkan dari limbah, segi CO2 kan, nah itu melalui penghitungan RCA, dan mungkin Bapak Ibu. Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia, sedikit masukan barangkali sekaligus kita mungkin perlu diskusi lagi dengan PIH Bu. Ini terkait dengan bagaimana pengolahan post industrial waste untuk tekstil. Kan kita mau tekstil. Saat ini kami AGDI dengan RTL, juga saya yakin ada ahli di sini, kita mencoba mencari jalan keluar terkait dengan raw material untuk post industrial tekstil, bukan post consumer ya, tapi industri dari hasil cutting waste di garment dan waste di garment yang kita bisa olah dari tekstil untuk tekstil. Kendalanya saat ini adalah terutama di kawasan berikat itu raw materialnya itu dikenakan pajak untuk keluar dari kawasan berikat, dan ini cukup besar karena dianggap memiliki beban pajak yang harus dikeluarkan dari kawasan berikat. Kami dengan RTL sudah berdiskusi juga dengan Direktorat kita untuk Recycle Hub Indonesia. Kita mau fokus dulu di post industrialnya sebagai raw material, dan itu yang paling memungkinkan
dilakukan daripada kita post konsum biar teman-teman travel dan yang lain-lain mungkin sudah berjalan di sana. Yang industrial ini sebagai bagian juga dari PR, kita mau fokus bagaimana mengkolek industri waste dari industri secara transparan dan tertrace gitu, traceability-nya bagus untuk menjadi sumber raw material recycle. Kendalanya saat ini adalah raw material itu menjadi mahal karena ketika keluar dari kawasan berikat dikenakan pajak. Mahalnya ini, raw material ini akan menyebabkan mahalnya end product nanti di recycle product. Karena recycler kita, para recycler itu akan menambahkan beban tersebut dalam biaya produksi. Ini sedikit menghambat untuk bagaimana menciptakan produk-produk recycle yang lebih murah dan memiliki added value yang cukup tinggi. Jadi barangkali melalui PIH kita bisa memulai dari bagaimana meminta dalam hal ini Bea Cukai, Kementerian Keuangan untuk membuat regulasi khusus raw material yang akan digunakan untuk recycle, bahan recycle ini dikecualikan dari pengenaan pajak. Itu akan mendorong percepatan raw material dari lokal, sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi raw material impor yang kebanyakan juga justru malah ilegal. Ini menjadi langkah pertama. Keduanya, barangkali melalui PIH, industri hijau yang sudah ikut, perusahaan yang sudah ikut industri hijau, ini menjadi prioritas perusahaan-perusahaan yang melakukan program recycle tersebut. Jadi saya pikir ini bisa berkolaborasi dengan PIH karena PIH punya industri hijau itu. Kita bisa mulai dari situ, kemudian bersama-sama dengan Dirwita, waktu itu sudah bicara, itu kita mewujudkan recycle hub di Indonesia. Untuk vendor teknologi, barangkali kita juga sudah memiliki beberapa alternatif karena opsinya sekarang mechanical textile sangat umum kita dilakukan, tetapi ada juga beberapa kekurangan dan kelebihannya. Sedangkan untuk chemical textile cukup mahal teknologinya. Kami mungkin barangkali perlu melakukan diskusi lagi dengan PIH terutama untuk bagaimana skenario textile ada dua soal lain, ini belum ada yang lain, kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan ini. Jadi kami akan mengadakan kantor kami dalam Metro bilang sama kalangan dari aplikasi kami. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu semua, belum ini juga ada acara di sini. Berarti saya terima kasih sekali dari masukannya. Kami sudah akan dan kemudian bisa memperkaya nanti program kita dan juga koordinasi kita dengan baik. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu kira-kira kurang lebih 30 menit ke depan saya menyampaikan 30 slide lebih. Dan mudah-mudahan 30 semua slide akan kita bahas secara sama. Saya hanya akan memberikan beberapa poin tentang circular economy. Jadi tadi pagi kita sudah mendengarkan dari sambutan dari Pak Rizal, kemudian Pak Arif, lalu tadi ada dari Pak Rio juga, kemudian juga dari Pak Rio. Semua memberikan pemastian kurang lebih atau kenapa penting. Saya akan memberikan jauh lagi. Kebetulan saya sempat diminta membantu menyusun roadmap peta jalan tentang circular economy dan interaksi untuk Indonesia sehingga kurang lebih saya tahu, dan saya
sangat senang bahwa roadmap yang disusun pada tahun 2024 yang lalu itu langsung di follow up oleh Bappenas dengan sangat baik dengan mengundang banyak bersama dengan pihak-pihak termasuk UNEP dalam hal ini. Sebetulnya roadmap yang disusun pada tahun 2024 itu sudah diinisiasi sejak tahun 2021 dengan pendanaan dari Denmark dalam bentuk kajian, sehingga kita diyakinkan bahwa kita perlu segera menyusun roadmap sebagai satu instrumen penting untuk menggerakkan potensi nasional untuk ekonomi sirkuler. Bagi teman-teman yang belum tadi ya, tapi saya nggak tahu. Tapi silakan tebak aja, ini gambar apa sebetulnya? Angkat tangan? Ya, silakan Pak Rizal. Ini TPA gitu kali ya, Prof? Oh, kayaknya semacam tempat pembuangan akhir limbah tapi dari atas itu, Prof. Sepertinya. Betul sekali Pak Rizal. Pernah lihat sebelumnya? Belum. Nah, invisnya kuat. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Rizal mengenai recycle. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa ini penting. Dan ada produksi yang namanya Atacama. Ya, di sana tempatnya. Next. Next slide. Nah, ini dia dekat. Jadi kita bisa lihat bahwa yang dibuat adalah seperti ini. Tentu saja rasanya ya dari pengalaman kita, dari saya belum pernah melihat tempat pembuangan tekstil seperti itu. Dan juga ada industri juga, tadi Pak Reza juga menanyakan tentang data-data limbah. Sebetulnya seberapa banyak potensi limbah baju yang ada di kita di Indonesia, kita belum tahu. Tadi kan Pak Reza juga menanyakan juga infrastruktur untuk collecting. Kemudian tadi Kepala PIH tadi siapa menyebutkan, Kepala PIH juga menyebutkan recycle sudah berjalan di Indonesia banyak, kan. Kemudian saya juga tahu ada proyek tentang recycle di Indonesia cukup besar yang didanai oleh pemerintah Finlandia melalui proyek GGI dan didukung oleh Bappenas juga. Itu bicara mengenai recycle. Pada satu titik, pada saat saya mulai proyek penyusunan peta jalan, saya ditanya mengenai ekonomi sirkuler. Bappenas menetapkan kita menggunakan yang 10R, dihitung dari R0 sampai 9. Ya, seperti ini hierarkinya: refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, manufacture, repurpose, dan recycle. Makin ke bawah, makin linear. Kalau kita mau sirkuler, maka pendekatannya harus di atas. Selaku Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, kepada Ibu Umi disilakan untuk 30 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk relaksasi dulu. Silakan relaksasi dulu ya Bapak Ibu. Mungkin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo. Sudah siapkan Mas Jero? Ya, kalau kita nanti bicara terkait dengan desain circularity, sebenarnya kalau standar-standar untuk mendesain bisnis sirkular itu kan sudah banyak ya acuannya. Nah, namun ya sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, mungkin yang akan saya paparkan hari ini tidak hanya terkait apa sih desain bisnis sirkular di Indonesia seperti apa, ataupun di ASEAN seperti apa, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah banyak yang menerapkan konsep bisnis model berbasis sirkular ekonomi. Bahkan mungkin tidak hanya pada konsep kanvas ya, bisnis kanvas, tapi mungkin sudah sampai pada implemented aksi-aksi yang mendukung pada sirkular ekonomi di sektor tekstil. Jadi di sini kita lihat dulu yang hasil dari hitungan UNEP nih. Untuk tekstil aja, circular fashion ekonominya itu kalau kita bisa membuat recycle ataupun upcycle ataupun recycle dari fashion di dunia, itu bisa berkontribusi sekitar 700 billion dolar per tahun. Ini udah bisa memberikan efek positif bagi pengurangan hungry ya atau poverty untuk mencapai sustainable development goals. Jadi
kalau kita melakukan bisnis sirkular, melihat pada low production cost, ya kan? Sekarang kemudian tren yang mendorong fashion itu terjadi lebih cepat. Contoh di hijab misalnya ya, di hijab itu katakanlah kalau saya bilang sih 3 bulanan, karena setiap 3 bulan ada motif-motif baru, desain baru, yang kemudian style baru yang membuat hijab. Dan kemudian ada materialnya, teksnya diberikan keringanan pajak sampai 300% untuk selama 3 tahun. Kemudian ada purchase order, particular purchase detail, ada leasing, ada non-professional loan, dan seterusnya. Biasanya di session login masih banyak terjadi. Kemudian juga traceability-nya masih belum tertelusur. Lanjut. Dan lanjut aja Mas, langsung. Lanjut. Nah, ini contoh praktisnya. Jadi, kalau kita berpikir sirkular, eco-design misalnya ya, itu selaku peneliti senior Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada Pak Edi, silakan. Ada waktu 45 menit. Terima kasih. Pertama, perkenalkan saya Edi dari BRIN ya, Riset Teknologi. Pada kesempatan ini saya menyambung presentasi Prof. Widodo dan Umi barusan, tapi lebih khusus saya akan bicara tentang standar ya, standar tentang sirkular ekonomi yang diterbitkan oleh ISO atau International Standard Organization. Nah, jadi ini umurnya belum lama ya, jadi di akhir 2024, awal 2025 ada 5 standar baru yang terbit, dan standar ini diikuti oleh Badan Standar Nasional ya. Kalau di Indonesia BSN yang ikut, di mana saya dan juga Bumi adalah anggota dari komite teknis. Jadi cukup involved dalam proses pengembangannya. Nah, tadi pagi ya, Prof. Widodo bicara soal misalnya bagaimana konteks sirkular ekonomi, kebijakan di Indonesia, kemudian Bumi bicara tentang bisnis model ya, bagaimana mengimplementasi sirkular ekonomi ini di dalam konteks Indonesia dan juga regional ASEAN. Atau produk diperdagangkan secara internasional tentu seperti tadi kita juga dengar ada persyaratan requirement yang dikenakan. Yang paling penting yang kita dengar dari tadi pagi tentu Eropa ya. Eropa itu banyak menemukan requirement baru. Salah satu di antaranya nanti yang akan datang adalah sirkular ekonomi. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di sini, ISO 59000 di antaranya yang akan bisa digunakan untuk mengukur circularity performance, ya, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang kinerja sirkularitas dari produk. Jadi standar ini bisa menjawab pertanyaan apakah produk tekstil yang kita produksi sirkular atau enggak. Kalau tekstil yang kita buat itu sudah sirkular, harus sirkular. Seberapa sirkular? Ya. Nah, ini dua pertanyaan penting, apakah dia sirkular dan seberapa sirkular? Itu pertanyaan penting yang menurut saya Ibu Bapak yang ikut sirkularitas, saya pengen jelaskan dulu sedikit tentang linear dan sirkular ekonomi ya. Tadi Prof. Widodo punya gambar bagus tuh. Ada linear ekonomi, ada recycling ekonomi dan sirkular ekonomi. Nah,
Nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya bahwa sebenarnya pada saat kita bicara sirkular ekonomi dalam konteks standar 59000 series, kita bicara material flow ya. Nah, artinya apa? Kalau kita bilang kita masih linear, fully linear, itu kira-kira kita sirkularitinya 0. Dan kalau kita mau bertransisi ke ekstrim yang lain menjadi fully circular, itu 100% circularity, sirkularitasnya 100%. Kira-kira ini yang ingin disampaikan di dalam measurement of circularity performance. Nah, kita di mana posisinya nih? Itu kan pertanyaannya. Tentu kita tidak di sini juga tidak di sana. Tadi saya mendengar presentasinya Prof. Widodo dan Bappenas tadi ya menyatakan recycle rate, atau saya mau ganti kata-katanya sebagai circularity, itu sekitar 0,13%. Itu Indonesia atau global? Global. Nah, kalau kita mau tahu sekarang sebenarnya secara global circularity di dunia di tahun 2023 itu sebenarnya cuma 7%. Dengan catatan tadi tekstil lebih kecil lagi ya, 0,13%. Nah, kalau kita lihat angka ini, kira-kira secara global kita ada di mana? Kita di linear atau kita di sirkular? Ya, kita masih di linear. Jauh sekali kita bicara 100% circularity. Ya, tadi disampaikan angkanya 0,13% untuk tekstil ya. Kalau textile to textile tadi. Memang tadi kalau dari plastik to textile ada additional, tetapi tekstil yang tadi 0 sampai 100%. Yang secara global sekarang posisinya di 7%. Untuk sektor tekstil 0,13%. Jauh sekali kita di sebelah kanan ya. Jadi ini nanti akan ada kuantifikasi tentang circular flow of resources. Caranya bagaimana kita maintain circular flow of resources adalah dengan recovering, retaining, adding to their values. Nah, 3 kata ini itu kemudian menjadi ya, karena kalau kita meningkatkan circularity performance tetapi kemudian tidak supporting sustainable, itu nggak boleh gitu. Ya seperti tadi misalnya recycling, saya kira contoh barusan itu melakukan recycling tapi kemudian energy consumption yang gede, water consumption yang gede, atau pakai chemical berbahaya, sehingga kemudian ini kuncinya dia harus sustainable secara environment, terus juga secara sosial, secara ekonomi udah pasti ya, karena kita bicara 20 menit ini akan mencoba mengajak teman-teman untuk berpikir atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana sustainability ini justru harus menjadi enabler atau penggerak untuk bisa menjadi meningkatkan daya saing, menurunkan cost dan sebagainya. Kita perlu melihat itu dari perspektif yang berbeda, gitu ya. Baik. Mana sini ya? Oke. Ini dilewat aja ya tadi udah. Tadi saya seneng banget dikasih foto di depan, itu mungkin 15-20 tahun yang lalu. Baik. Kita akan lihat sustainability harus harus dijadikan sebagai strategi. Sustainability ini adalah bagian daripada inovasi. Bagian daripada inovasi, kalau kita membangun atau mengembangkan inovasi tersebut, maka yang kita peroleh adalah akses market. Nanti kita lihat
Di sini banyak teman-teman dari industri, apakah betul ini bisa dipandang dengan cara yang berbeda seperti itu? Akses market, akses pasar itu menjadi meningkat, maka yang muncul adalah keunggulan kompetitif atau competitiveness, peningkatan daya saing dari industri tersebut. Kenapa sih harus begitu? Karena yaitu tadi, global itu sedang berubah, sedang bergerak. Regulasi itu juga bergerak, kemudian apa saja sebetulnya drivernya atau sesuatu yang memacu atau memicu hal tersebut. Ada 4 aspek kalau saya lihat. Yang pertama adalah karena ada regulasi tentu. Regulasi tadi sudah disentil-sentil ya beberapa, misalnya ISPR, Digital Product Passport. Itu akan menjadi sesuatu yang kemudian akan ditemui lah, meskipun sekarang mungkin belum fully applied ya Pak Widya. Kemudian Extended Producer Responsibility (EPR) yang tadi oleh Bu Dewi dari Pusat Industri Hijau sudah akan menjadi fokus juga untuk dibahas di dalam pengembangan regulasi di Indonesia untuk disesuaikan. Kemudian selain regulasi, faktor pendorong itu ada brand. Tentu saja kalau sama brand kan semua pasti pada takut ya. Jadi apa aja yang diminta brand ya berusaha untuk diikuti, kalau tidak ya sudah kita kalah. Kemudian consumers, jadi consumers juga punya demands. Apa diantaranya? Transparansi. Konsumen sekarang mulai banyak mempertanyakan, beli produk ini bikinnya dari mana, bahannya apa saja, apakah itu terbuka itu atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah teknologi. Jadi teknologi kalau saya lihat dari ketiga aspek ini sebagai aspek yang keempat, tetapi dia merupakan enabler. Menjadi enabler dari bagaimana hal ini nanti bisa diimplementasikan. Ini saya rasa tidak perlu saya bahas, tadi postingnya Prof. Widodo sudah menyampaikan mengenai circular economy roadmap. Kita di Indonesia sudah punya roadmap ini dengan 3 strategi untuk tekstil, ya, diantaranya infrastruktur, meningkatkan infrastruktur dan ekosistem, lalu mereduksi sampah tekstil, dan kemudian resource efisiensi. Di proyek ini mungkin kita lebih berfokus pada bagaimana sumber daya itu bisa diefisienkan. Dengan melihat seperti ini, mungkin saya ingin mengajak teman-teman melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis atau business opportunity. Bagaimana inovasi yang perlu kita kembangkan itu akan menjadi penentu competitiveness kita. Bagaimana kita bisa berdaya saing di hari-hari berikutnya. Menjadi sirkular tentu tidak bisa seperti sulap langsung semuanya jadi menjadi sirkular dari awal atau dari hulu sampai hilir. Kita bisa menentukan mana yang akan menjadi awalan kita. Kita akan memulainya dari mana untuk menjadi sirkular. Saya nanti di 2 bagian akhir presentasi ini mungkin akan coba mengajak melihat menentukan prioritas mana, di mana peluang itu bisa kita capai dan kita kerjakan hari ini atau besok gitu. Jadi apa yang quick win yang bisa kita kerjakan dari yang sudah ada di pabrik atau di industri kita, seperti itu. Kalau kita lihat, saya ingin mengajak, tapi saya rasa ini teman-teman di industri pasti sudah menyadari ini dengan sangat baik. Dari rantai nilai yang ada, dari mulai fiber making sampai dengan kepenggunaan ya di sini. Kalau saya lihat ada satu titik di mana ini menjadi hotspot. Hotspot itu bagian yang paling krusial dalam proses ini. Jadi kalau saya lihat wet processing ini menjadi bagian sangat penting yang bisa kita perhatikan hari ini untuk bergerak menuju sustainable atau bahkan sirkular. Kenapa? Karena proses ini yang kalau diperhatikan adalah bagian yang paling menggunakan air terbanyak, energi paling banyak, chemical paling banyak. Tetapi kabar baiknya ini bisa menjadi biggest opportunity buat kita mengembangkan ini. Apa yang harus kita ubah? Kita bisa melihat kalau kita bisa menyelesaikan problem di titik ini, maka sekaligus saat kita menjadikan ini menjadi proses yang lebih sustainable, di saat itu juga cost production bisa turun. Saya tadi amazed dengan obrolan singkat dengan Pak Michael yang mungkin nanti akan menyampaikan. Saya berusaha jadi sustainable, cost production saya turun banyak,
dan produk saya bersaing dengan produk Chinese, hampir bisa bersaing. Itu keren banget. Jadi kita sehati. Jadi saya melihat inovasi yang bisa dikembangkan dari bagian yang memungkinkan untuk kita mulai itu seharusnya menjadi penggerak untuk menurunkan biaya produksi, tapi sekaligus saat kita menyelesaikan masalah ini sekaligus kita menjadi sustainable seperti itu. Kalau kita lihat misalnya air gitu ya, di sini dari tabel ini air itu bisnis impact-nya itu adalah cost. Penggunaan air yang sangat banyak. Energi juga bisnis impact-nya adalah cost. Kemudian chemical adalah satu motivasi bahwa wet processing ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita ambil perhatiannya. Ini circular action yang tadi saya kira sudah banyak dibahas, saya skip saja. Ini beberapa contoh tapi terlalu kecil. Ini beberapa contoh proses dari proses basah tekstil yang mungkin bisa kita modifikasi. Tidak dikurangi kadarnya atau jumlahnya, tetapi sudah digunakan. Maka kita bisa pikirkan bagaimana caranya merecover atau reuse sumber daya yang sudah digunakan tersebut. Kemudian kalau prosesnya lama, proses lama itu pastinya boros, gitu ya. Maka pendekatannya berarti kita harus cari teknologi yang lebih bersih atau cleaner production. Kemudian pilar keempat. Ini sudah masuk yang agak lebih canggih. Manusia, selama ini kita berfokus pada manusia. Mau matching color saja, bergantung pada operator. Sehingga konsistensinya sulit dijaga. Maka kita bisa mulai masuk ke tahap digitalisasi. Dan yang terakhir, pilar kelima, kalau kita ingin melompat lebih jauh lagi, maka kita perlu melakukan riset dan inovasi. Artinya, ada beberapa langkah, tahapan yang bisa kita tempuh, tapi kita harus bisa melihat, kalau istilahnya profit itu low hanging fruit. Jadi bagian yang paling mudah, yang quick win, yang cepat bisa kita peroleh. Kita bisa melihat lagi kembali ke pabrik. Nanti saat pulang, apa di sini yang bisa kita improve sehingga kita bisa memulai menjadi being sustainable seperti itu. Ini sedikit-sedikit dari masing-masing pilar. Salah satu contoh ya, ini beberapa best practice yang sudah dikerjakan. Misalnya di proses washing, pecelupan itu sebetulnya katakanlah 1 kali nyelup di jet dyeing, tergantung ukurannya ya, ada yang sampai 3.000 liter misalnya per proses. Tapi dyeing sendiri bukan hanya sekedar dyeing. Di dyeing itu ada proses pre-treatment yang juga airnya sama jumlahnya. Kemudian ada proses washing yang tidak mungkin dikerjakan hanya 1 tahap. Kemudian ada proses membilas yang juga itu sesuatu. Nah, proses washing ini bisa dioptimisasi dengan beberapa tahap. Contoh paling gampang misalnya mengganti jenis deterjennya. Tapi sebetulnya kita juga bisa melakukan proses recovering dari air sisa cuci yang terakhir misalnya, yang sudah tidak terlalu berwarna, bisa digunakan untuk proses awal kembali baik itu apakah pre-treatment ataupun proses washing awalnya, washing pada saat airnya masih atau warnanya masih sangat banyak. Itu adalah satu R yang mungkin bisa kita dekati dengan cara mengimprove atau mengoptimize proses. Di antara yang lainnya misalnya liquor ratio menjadi problem. Sekarang beberapa mesin, penghasil mesin bisa melakukan proses dengan liquor ratio yang kecil. Biasanya kemarin saya belum lama ke satu pabrik, masih 1:10 mengerjakan polyester. Padahal di industri sekarang sudah ada nih mesin-mesin yang bisa dimodifikasi menjadi lower liquor ratio, atau memang beli mesin baru yang lower liquor ratio-nya lebih rendah gitu ya. Nah, dengan liquor ratio yang lebih rendah, banyak juga nih pabrik mampu beli mesin tetap gitu ya. Jadi kalau kita lihat contohnya, praktek yang kita kerjakan terkait dengan sustainable, kita bisa berusaha misalnya mengurangi air. Mengurangi penggunaan air, artinya kan cost untuk air itu jadi berubah, menurun. Pada saat menurun air, energi otomatis berubah kalau di industri tekstil. Karena biasanya kebanyakan air itu harus dipanaskan. Semakin banyak air berarti energi yang dibutuhkan untuk pemanasan itu semakin tinggi. Kemudian dengan digitalisasi, dengan cleaner chemistry dan macam-macam, kita justru sebetulnya akan melihat pada akhirnya kita akan melihat cost jadi turun, kemudian karbon menjadi lebih rendah gitu ya, waste-nya juga berkurang karena kita sejak awal menahan diri untuk tidak menggunakan bahan atau sumber daya yang menghasilkan waste sangat tinggi.
produktivitas meningkat, kemudian mungkin untuk ekspor itu menjadi lebih terbuka peluangnya dan akan menjadi. Tetapi organisasi di perusahaan itu juga menjadi penting. Jadi kapabilitas organisasi di perusahaan itu mesti menjadi perhatian juga kalau kita ingin turning ya sustainability ini menjadi suatu strategi bisnis. Di sini berarti ada yang harus diimprove banyak ya di perusahaan orangnya. Misalnya kan kalau mesinnya ada orangnya tidak upskill gitu kan, itu sulit. Kemudian prosesnya juga perlu kita modifikasi gitu ya, atau kemampuan itu ada leadership, kemudian kultur budaya kerja dan juga keinginan untuk mengimprove secara kontinu. Di sini ada beberapa yang mungkin dikerjakan ya, dari yang quick return, immediate ya, kemudian sampai medium dan yang higher investment. Jadi saya kira ini beberapa gambaran yang bisa disampaikan. Terakhir saya ingin menutup presentasi ini dengan satu pemikiran. Kita seringkali bertanya, berapa sih biaya yang harus kita habiskan untuk menjadi berkelanjutan, untuk menjadi sustainable? Tapi saya ingin mengajak kita berpikir sebaliknya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau kita tidak berubah? Karena dunia berubah, regulasi berubah, teknologi juga berubah. Sehingga hanya perusahaan yang mampu mengubah sustainability ini menjadi menjadi inovasi yang menurut saya akan mampu memenangkan persaingan di masa depan. Compliance adalah titik awal. Competitive advantage adalah tujuan akhirnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ida, menginspirasi ya. I expect something more technical, tapi saya mendapatkan ini tidak banyak sekali petuah hidup. Oke, selamat siang semuanya. Nanti ini sebenarnya saya buka dapur aja. Sebenarnya beberapa orang di sini pun juga sudah pernah dengar presentasi saya. Cuman as Prof. Ida bilang, ada case study lah yang cukup menarik, yaitu pabrik saya juga. Jadi saya terbuka sajalah dengan apa yang kita sudah lakukan untuk bisa sustainable dan lebih cost kompetitif. Ini presentasinya. Ini. Tapi yang cukup menarik sih, tadi yang Prof. Ida sampaikan kan kebanyakan nggak ini ya. Percaya nggak kalau putih itu nggak usah dicelup? Iya, ngapain celup putih? Tinggal center aja jalan, ya kan? Tapi sebagian pabrik kan masih celup kan putih. Iya, ngapain? Terus ada juga pernah kan pabrik saya polyester ya, polyester sama nilon. Ada pernah lihat nggak pencelupan tanpa chemical? Nggak usah leveling, nggak usah dispersing, nggak usah asam, nggak usah apa. Ada pabrik yang jalanin nggak? Belum pernah dengar ya? Pabrik saya udah jalanin soalnya. Karena kalau kalian lihat, sebenarnya dye stabil itu pH-nya 3-9, nggak perlu pakai asam sebenarnya. Dan kalau warna muda celup di suhu 105 pun juga bisa, nggak usah 130. Efeknya apa? Iya, saya beli. Efeknya apa? Otomatis tadi Prof. Ida bilang hemat air, hemat energi, hemat semuanya. Jadi perkenalkan dulu tentang grup kita. Sebenarnya kan kita pabrik benang sama pabrik tekstil. Sudah berdiri 50 plus tahun, tahun ini udah 52 tahun. Jadi saya adalah generasi kedua di perusahaan. Dan sebenarnya yang kalian bisa lihat tuh gini, baseline kita sebelum COVID dan sesudah COVID. Sangat menarik karena baseline kita itu di 3.300-an lah. Kita sekarang per 2025 ya 2.400 karena per ton produk energi, yaitu saya sudah mengurangi sebesar 30% dari energi saya tanpa mengurangi produksi. Nah, dan kita ini juga ada apa tuh? Kita juga monitor melalui dashboard energy monitoring system. Jadi apa aja sih yang kita lakukan sebenarnya? Betul yang tadi Prof. Ida bilang, kita hilangkan proses scouring. Jadi kalau biasanya kalau pencelupan itu harus ada scouring, bilas, celup, bilas, RC, bilas, gitu kan. Sebenarnya kita udah hilangin semua, jadi 3-in-1, scouring, celup, RC itu dalam satu bag. Yang sebelumnya airnya pakai 21.000 meter kubik, sekarang kita cuma pakai 3.000 meter kubik. Otomatis jauh sekali penurunannya.
Satu dari segi waktu, karena kalian hemat banyak waktu di proses di mesin sendiri. Kedua, energi motornya sendiri nggak ada, orang pun juga. Untuk Ibu Dewi boleh dilakukan Mbak Vidya. Buat apa? Terima kasih. Ya Ibu, nanti kita kirim ke tempat Ibu ya Bu. Ya mungkin boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Panitia, ya. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya semula. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk para panelis dan juga moderator. Sesi diskusi panel dengan begitu telah berakhir, tapi kita belum berakhir ya pelatihan ini. Kita masih punya 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Langsung saja mungkin sudah siap untuk sesi selanjutnya akan diteruskan dengan penyampaian materi mengenai sustainability and circularity in textile supply chain dari selat ke kain, sustainable and circular fiber, making, spinning and knitting oleh Bapak Dr. Asril Seno Aji dan juga Bapak Dr. Gunawan dari ST3 Bandung. Pada Bapak, disilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Asril Seno Aji. Saya di sini diberikan amanah untuk berikan amanah untuk sama-sama kita mempersiapkan posisi inti sebelum Bapak dan Ibu. Jadi tercatat ada kurang lebih ada 13 kategori undangan di pertemuan hari ini. Dari mulai pemerintahan, dari industri, asosiasi, ada 13. Dari industri setidaknya ada 29 industri yang latar belakangnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang fiber making, ada yang spinning, ada yang weaving, knitting, dye finishing, garment tentunya ada. Nah, 2 sesi yang akan kita segera masuki ini seperti matrikulasi, nanti akan membantu kita semua agar memiliki persamaan perspektif. Jadi di sesi yang pertama, perkenalkan saya coba mengantarkan tentang fiber making, selat dan juga knitting. Ya. Nah, karena ini sesi yang cukup rawan, Bapak Ibu mohon izin jam 3 kurang, kemudian maraton panjang. Saya coba ngobrol dengan Bapak Ibu sejenak. Secara acak mohon izin Bapak Ibu ya. Dari mana mohon izin? Dari Katex. Dari Katex. Dengan Bapak Faisal. Pak Faisal, apa yang Bapak lihat? Jersey, bahannya polyester. Oke, jersey bahannya polyester. Ibu mohon izin dari PT Guna Jasa Nusa. Bu, apa yang Ibu lihat? Jersey. Jersey polyester. Baik. Nah, ini sepertinya familiar dengan Bapak Triana, betul? Iya. Apa yang dilihat Pak? Meskipun nanti bisa di reuse ya. Hasilnya apa? Partially oriented yarn. Nah, lalu kalau nanti untuk kebutuhan jersey ini diproses lagi nih
drawing, texturizing. Apa saja kebutuhannya? Sama listrik, udara tekan, spin finish oil, cheese, lalu kemasan. Nah, outputnya apa? Ada CO2, oil mist, ada waste yarn atau seratnya. Nah, ini yang nanti perlu kita coba tekan ya sedapat mungkin Bapak Ibu. Kalau toh pun Bapak Ibu misalnya buat apa, saya nggak peduli dengan lingkungan, fine. Tapi yang jelas kalau Ibu Bapak bisa tekan ini, nanti Ibu bisa lebih mengoptimalkan profit. Ya. Nah, ini sesi ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Nah, kita mulai. Jadi kalau tadi kan sudah nih secara konseptual, Bapak Ibu di awal sudah banyak di deliver tentang 9R. Nah, ini kita coba ke hal yang lebih teknis. Dan ini contoh Bapak Ibu ya. heavy metal yang mungkin include tadi misalkan di cat warna atau di proses finishing ya, kemudian garam. Nah ini sangat akrab mungkin di pencelupan tuh, garam itu sangat tinggi penggunaannya, apalagi kalau di proses natural fiber. Kalau di polyester ya tanpa garam, tapi kalau Bapak Ibu di industri menggunakan reaktif dan non-reaktif untuk pencelupan katun atau pencelupan rayon, ini tidak bisa dihindari. Meskipun teknologi ada beberapa penelitian yang pencelupan tanpa garam, tapi yang kedua lagi keberhasilannya belum bisa menyamai kondisi yang konvensional. Oke, kemudian asam dan asap, ya. Nah terakhir adalah greenhouse gas emission ya tadi ya, CO2, SO dan NOx. Jadi ini problemnya. Gimana kita mulai dulu? Nah, ya kembali lagi di industri Bapak Ibu, saya sepakat tadi dengan Pak Kevin bahwa mungkin kita kurang menganalisis. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan di industri, di tempat Bapak Ibu sendiri, mulai melihat, memahami setiap proses itu inputnya apa, proses yang sudah dilakukan apa, ya, kemudian output yang terjadi apakah bisa dioptimalkan, dipakai kembali atau ya bisa memberi kandungan limbah di wastewater ya. Nah mulailah mungkin kuncinya kalau saya lihat sih ya udah, bisa nggak kita kurangin air, itu aja dulu satu, kurangin air dalam proses kita ya. Nah tadi ada teknologi rendah pencelupan yang rendah air ya, harus ganti mesin, enggak juga, minimal ganti metode ya, misalkan proses polyester tadi ada yang 1/10, itu mesin yang juga sangat konvensional. Sekarang sudah ada mesin-mesin baru yang akan tahu dari mulai datang kain sampai dengan dia jadi garment, kira-kira ada proses apa aja? Bapak Kak. Yang pertama, ini saya baca itu loh. aja. Oh iya. Ini di warehouse-nya aja. Oke, yang pertama datang kain, lalu ada mungkin ya pemisahan kali ya, pemisahan kain, jenis kain dan lain sebagainya, lalu pembuatan pola, lalu mungkin penjahitan atau pemotongan, penjahitan, ya sudah. Dipotong dulu. Lalu jahit, ya sudah. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada yang dari garment, perusahaan garment, betul kan? Betul? Oke, nah jadi awalnya, terima kasih ya. Awalnya itu dari warehouse, kemudian si materialnya datang ke pabrik garment, itu dilakukan inspeksi, betul ya? Ada inspeksi dulu gitu kan?